Assalamualaikum Sobat Football United. Rating pemain Brentford menghajar Manchester United 3 gol. Ini merupakan pertandingan kedua Manchester United ya. Padahal masih dalam awal-awal musim. Pertandingan kedua Manchester United ya, di mana Manchester United kebobolan 3 gol dalam satu pertandingan. Pertandingan lainnya adalah ketika Manchester United kalah menghadapi Manchester City 3-0. Kali ini Manchester United disapu dengan skor 3-1. Oke. Langsung aja ke rating pemain. Altay Bayındır, ya kiper yang menurut gua tentunya setiap kali Altay Bayındır diturunkan ini menimbulkan tanda tanya kenapa bukan seorang Sean Lemans misalnya yang ditampilkan ya. Tapi menurut gua dengan penampilan Manchester United seperti ini, bisa jadi juga sulit bagi seorang Sean Lemans ini untuk tampil baik, tampil memukau. Bukan hanya dari sisi build up atau seperti apa, tapi penyelamatan. Seberapa banyak kiper bisa melakukan penyelamatan jika lini lainnya tampil buruk, squad lainnya tampil buruk di atas lapangan? Kiper akan jadi bulan-bulanan, dan menurut gua hanya tinggal menunggu waktu saja untuk gawangnya jebol. Dan ketika itu terjadi, serangan, kritikan dari media, dari fans, lain-lain pasti akan membanjiri Sean Lemans. Dan ini bukan situasi yang menurut gua bagus ya. Tapi balik lagi ke Altay Bayındır. Di pertandingan tadi 14 kali long ball dilakukan, ada 6 yang berhasil, 68% pasti umpan akuratnya ya. Ada 5 penyelamatan, 1 high claims, 2 clearance. Dan kalau gua lihat penampilan dari Altay Bayındır, ya gol-gol yang diciptakan oleh Brentford, gol pertama, gol ketiga, finishing fantastis menurut gua. Gol kedua mungkin ada situasi di mana harusnya bisa ditepis oleh Altay Bayındır, tapi dia sudah mencoba. Mungkin itulah memang kualitas dari Altay Bayındır, tapi bagaimana ada banyak peluang lainnya juga dari Brentford yang mampu diselamatkan oleh Altay Bayındır. Jadi tidak seluruhnya, tidak semuanya menurut gua proses gol yang terjadi untuk kubu Brentford ini merupakan kesalahan dari Altay Bayındır. Kiper punya tugas untuk mengamankan gawangnya, tapi juga bukan hanya kiper saja. Menurut gua bagaimana koordinasi organisasi dari lini-lini di depannya, lini belakang, lini tengah, ini juga memiliki peran yang sangat penting. Di gol kedua misalnya, bagaimana bisa sangat leluasa sekali pemain Brentford menyisir pertahanan dari Manchester United. Manchester United yang unggul jumlah pemain bahkan di daerah pertahanannya sendiri, tapi justru kebobolan. Ini hal yang menurut gue sangat-sangat luar biasa dalam tanda kutip. Gue beri Altay Bayındır nilai 6. Matthijs de Ligt di pertandingan ini tidak tampil sekokoh ketika menghadapi Chelsea. Ada 7 clearance yang dilakukan, 3 total tackling, ada 9 total duel, 6 berhasil dimenangkan, 96 passing akurasinya, shot blocknya 1. Bagaimanapun juga menurut gue lini pertahanan adalah secara unit. Tidak bisa hanya satu saja yang menonjol. Tidak pernah akan bisa menurut gue. Dan ini juga yang terjadi dengan Matthijs de Ligt. Ya dia ada beberapa situasi dia tampil bagus, tapi bagaimana Manchester United misalnya akhirnya kebobolan 3 gol. Ini juga ada situasi langsung, banyak situasi langsung bahkan dengan Matthijs de Ligt ya menurut gua. Walaupun tidak 100% misalnya salah dari dia, tapi secara keseluruhan lini belakang dari Manchester United gua nilai buruk. Gua beri Matthijs de Ligt nilai 6, dan mungkin ini adalah nilai tertinggi karena Harry Maguire gua beri nilai 5. 5 clearance, ada 7 duel yang dilakukan, 4 berhasil dimenangkan, 81%. Kelambatan dari seorang Harry Maguire menurut gue ini menjadi tanda tanya. Pergerakan intensitasnya dia ya, menurut gue ini betul-betul menjadi tanda tanya apakah dia sanggup untuk bermain di sistem ini atau tidak begitu. Karena ya kita lihat tadi bagaimana peluang, bahkan misalnya gol yang tercipta untuk Brentford juga ada peran menurut gue dari seorang Harry Maguire yang sekali lagi ini pertanyaan betul, dia bisa tidak bermain dengan sistem 3 back seperti yang diinginkan oleh sang pelatih. Gue beri dia nilai 5. Luke Shaw adalah 81 menit dia bermain, 2 clearance, 1 interception, 1 total tackling, 4 duels, 82%. Passing akurasinya ada 5 long ball, 3 yang berhasil. Ya sama seperti pemain-pemain di lini belakang lain, menurut gue ini juga merupakan kesalahan banyak dari Luke Shaw. Tampil tidak optimal. Sebenarnya dia memperbaiki keadaannya ketika Manchester United menghadapi Chelsea,
Tapi lagi-lagi level permainannya tidak konsisten. Gue beri dia nilai 5. Diogo Dalot yang tampil sebagai wingback kanan tampil selama 90 menit. Ada 3 umpan kunci yang dilakukan, ada 3 crossing, 1 yang akurat long ball, 1 percobaan, 1 berhasil 100%. Duel cukup minim, hanya 2 yang dilakukan. Tidak tampil optimal juga Diogo Dalot di sisi sebelah kanan. Pergerakannya tidak maksimal. Gol kedua misalnya dari Brentford juga dari sisi sebelah kanan. Menurut gue diawalinya sisi yang dikawal harusnya dengan baik oleh seorang Diogo Dalot. Efektivitas menyerang juga gue nilai tidak cukup bagus dari seorang Diogo Dalot. Ada banyak pertanyaan jelas ya untuk seorang Diogo Dalot, yang apakah dia akan terus diandalkan untuk situasi wingback sebelah kanan. Ketidakhadiran Nocer Mazraoui terasa sekali sih menurut gua, karena ada perbedaan gap kualitas di sana. Apakah ini karena Diogo Dalot baru saja comeback kembali dari masa absennya? Gua nggak tahu, tapi yang jelas penampilannya jelek. Gua beri dia nilai 5. Dorgu ya walaupun mungkin dinilai ada assist, tapi ternyata tidak dihitung assist ya, crossing yang akhirnya menghasilkan gol. Tapi itu juga bukan crossing dengan kualitas bagus. Secara total ya hanya ada 1 crossing dari Dorgu, dan itu pun juga tidak akurat. 74% passing akurasinya hanya 74%. Dia cukup aktif dalam melakukan duel-duel, tapi ya kualitas lagi-lagi intensitas yang tidak berimbang menurut gue dari Patrick Dorgu. Dan yang mengkhawatirkan ya Manchester United tidak memiliki pelapis yang oke. Ada Diogo Leon di di bangku cadangan, tapi dengan tekanan seperti tadi di pertandingan dan juga keadaan yang acak-acakan, apakah ini merupakan momentum yang tepat menurunkan pemain muda seperti Diogo Leon? Ini juga tanda tanya menurut gue. Dorgu pun juga bukan pemain yang syarat pengalaman ya kan, baik dari sisi profesional maupun dari sisi penampilannya di Liga Inggris. Dan ketika dia tidak tampil maksimal seperti ini, Manchester United akhirnya kesulitan di atas lapangan. Gue beri pun Dorgu juga nilai 5. Ugarte ya ada 10 duel yang dilakukan, 6 berhasil dimenangkan. Berusaha untuk bisa tampil mengimbangi lini tengah Manchester United, tapi gua merasa bahwa kualitas yang diinginkan tidak bisa diberikan oleh seorang Manuel Ugarte di sana. Tampil selama 66 menit, gua beri dia nilai 6. Bruno Fernandes tampil lebih banyak di lini tengah bagian dalam ya dari Manchester United. Tentu saja yang akan jadi pembahasan adalah penalti dia yang gagal. Hanya ada 1 umpan kunci. Inilah kalau Bruno ditaruh terlalu ke belakang, kreativitas kurang. Key passes hanya 1. Long balls akhirnya mengandalkan long ball. Dan ini bukan yang gue harapkan sebenarnya. Mungkin juga bukan yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Mungkin ya, gue nggak tahu. Tapi jelas ini yang terjadi di atas lapangan. Terlalu banyak long ball. 11, 5 yang berhasil. Tidak cukup banyak ya kontribusi Bruno dari sisi penyerangan. Dan yang seperti gue katakan, puncaknya adalah penalti. Gue tidak merasa bahwa Bruno menjadi inspirasi permainan Manchester United di atas lapangan. Dan lagi-lagi ketika Bruno tampil jelek, tampil jeblok, semua tim hampir keseluruhan juga akhirnya tampil buruk. Dan ini yang terjadi di pertandingan tadi. Gue beri Bruno juga nilai 5. Mbeumo tampil di stadion yang sangat akrab sebenarnya ya dengan dirinya. Tidak ada shot yang dilakukan, mendapatkan 1 penalti tapi gagal dimanfaatkan oleh Bruno Fernandes. 3 umpan kunci, tampil cukup aktif dalam melakukan duel. Ada 10 duel yang diusahakan, hanya 3 yang berhasil dimenangkan. Walaupun tidak ada ancaman ya, gue beri dia nilai 6. Nampaknya juga dia ada semacam kayak motivasi, tapi gue melihat bahwa di pertandingan-pertandingan sebelumnya peran Mbeumo ini sangat besar sekali di pergerakan penyerangan dari Manchester United, dan ini nampaknya juga sudah diantisipasi oleh Brentford, sehingga ya dia bahkan tidak memiliki ruang tembak sama sekali. Namun demikian gue melihat ada ya seperti biasa intensitas dari Mbeumo, pergerakannya pun juga demikian. Gue beri dia nilai 6. Matheus Cunha, 1 umpan kunci, 12 duel yang dilakukan, 1 shot target, 1 shot off target, 4 shot yang terblok. Lebih aktif Matheus Cunha dari sisi tembakan yang dilakukan ke arah gawang. Tapi juga menurut gua ada banyak pergerakan, dalam tanda kutip pergerakan yang liar dari Matheus Cunha, tidak terkoordinasi, tidak rapi. Dan ini yang membuat juga Manchester United akhirnya kurang maksimal di pertandingan. Tapi
Gue menilai ya ada situasi yang lebih mending lah dari seorang Matheus Cunha di pertandingan ini. Gue beri Matheus Cunha nilai 6. Benjamin Sesko akhirnya bisa mencetak gol pertamanya, tampil 90 menit bahkan. Ya ada 4 shot on target luar biasa, 2 shot yang terblok, sangat aktif Benjamin Sesko, 1 umpan kunci. Gue beri dia nilai 6. Walaupun dengan situasi kacau di atas lapangan, dia terus berusaha dan dia menunjukkan menurut gue ada potensi kalau dia bisa terlayani dengan baik, dia bisa tersupport dengan bagus, dia bisa tampil lebih maksimal lagi secara individu, secara potensi individu ya. Dia memiliki sesuatu yang besar menurut gue. Tapi sekali lagi sepak bola adalah permainan tim, sehingga dia juga membutuhkan rekan-rekan lainnya di atas lapangan. Leny Yoro yang menggantikan Harry Maguire tampil selama 24 menit. 2 clearance, 2 duels yang dilakukan, passing 90%, long balls akurasi 100%. Gua nilai dia tampil lebih oke. Dan bahkan ini menjadi pertanyaan gua, karena gua tadi berpikir Leny Yoro yang akan ditampilkan duluan, bukan seorang Harry Maguire ya. Tapi ya ini merupakan poin minus untuk seorang Ruben Amorim yang gue nilai juga salah memberikan keputusan di sana. Gue beri Leny Yoro nilai 6. Kobbie Mainoo juga tampil mendingan menurut gue, 83% passing akurasi, long ball 2 yang dilakukan 1 berhasil, ground duels 100%. Tapi ya awal mula gol ketiga dari Brentford karena dia kehilangan bola. Namun demikian dia sempat memberikan warna berbeda di pola serangan Manchester United, permainan Manchester United di atas lapangan. Gue beri dia nilai 6. Mason Mount dan juga Joshua Zirkzee tidak gue beri karena tampil di luar 10 menit atau kurang dari 10 menit waktu normal. Ruben Amorim sekarang nilainya berapa? Well, pertama lagi-lagi Ruben Amorim. Gue tidak ingin menunjuk tentang masalah dia terlalu keras kepala, tidak mengganti sistem, dalam tanda kutip formasi. Sistem bukan hanya formasi, sebenarnya taktik pun juga demikian ya. Formasi itu hanya bagian dari taktik ataupun juga sistem menurut gue. Jadi gue tidak menitik beratkan dalam sistem ataupun formasi whatever lah. Tapi bagaimana lagi-lagi mengurangi kesalahan pemilihan pemain. Yes, gue tahu bahwa Manchester United ini kekurangan kedalaman squad. Tapi ada situasi yang menurut gua lini belakang misalnya menghadapi tim Brentford yang ternyata mereka banyak melakukan bola-bola direct dan ternyata tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh lini pertahanan Manchester United. Pemilihan pemain di lini belakang, Luke Shaw misalnya, ataupun juga Harry Maguire, sementara di bangku cadangan ada seorang Leny Yoro, ada juga Aiden Heaven yang menurut gue mungkin lebih cocok dengan tipikal permainan Brentford ya, tapi tidak diberi kesempatan. Bahkan ketika diberi pun juga sebagai pemain pengganti yang menurut gue juga sudah telat keadaannya. Lalu situasi pergantian pemain yang menurut gue nampaknya telat karena begini. Manchester United dalam posisi ketinggalan memasuki babak kedua. Manchester United punya situasi di babak pertama di mana mereka kalah agresif di awal, intensitasnya tidak bagus di awal. Padahal di pertandingan-pertandingan sebelumnya mereka secara konsisten bisa ini. Tadinya gue harapkan di babak kedua, di awal babak kedua bahkan ada langsung pergantian dilakukan. Misalnya memasukkan Mason Mount yang memiliki intensitas lebih tinggi, atau memasukkan Kobbie Mainoo yang memiliki motivasi juga sedang lebih tinggi ya menurut gua. Tapi itu tidak dilakukan oleh Ruben Amorim. Di pertandingan tadi dengan segala respect misalnya untuk seorang Matheus Cunha misalnya, menurut gua kenapa tidak berani memasukkan Mason Mount menggantikan Cunha misalnya, ataupun Mbeumo yang tidak memiliki ancaman sama sekali secara langsung ke pertahanan Brentford. Hal-hal keputusan jeli menurut gua, keputusan berani yang menghasilkan tidak dilakukan menurut. Ketika dilakukan pun menurut gua terlambat atau tidak salah ya justru. Jadi gue tidak menilai bagus Ruben Amorim, dan bahkan menurut gua pemain di atas lapangan tampil buruk. Itu nomor 1 dulu. Mereka tidak intensitasnya tidak bagus, konsistensi pun juga tidak bagus. Tadi gue sudah beli rating masing-masing individu, tapi pelatih pun juga menurut gue menjadi
faktor yang juga tidak kalah besar tanggung jawabnya. Gue beri dia nilai 4 di pertandingan tadi. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana? Ada tanggapan? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.